Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Saputra. Saya di sini mewakili teman-teman saya sebagai moderator. Saya di sini akan mewawancarai salah satu yang punya bisnis, yaitu yang bernama itu Senja Indah Coffee. Dan sini di sebelah saya itu ada Mas Irsyad yang mempunyai cafe Senja Indah Coffee. Bisa diceritakan Mas profil singkat usaha yang Mas Irsyad jalankan? Oke. Jadi untuk saya sekarang kan Senja Indah Cafe itu bergerak di bidang F&B. Jadi kita nggak hanya menjual makanan, nggak hanya menjual minuman. Jadi ada kopi, ada non kopi, kemudian ada makanan ringan, makanan berat juga ada di kita gitu. Nah, Coffee and Eatery namanya. Terus jadi kita nggak menjual hanya produk, jadi menjual kenyamanan juga. Jadi untuk memberikan pengalaman yang terbaik lah buat konsumen kita. Jadi itu karena sekarang kan coffee shop ini sudah jadi bagian dari kehidupan muda-pemudi. Lanjutnya itu ada apa alasan utama Mas Irsyad mendirikan usaha ini? Di awal mulanya itu karena melihat perubahan ya zaman lah ya, mengikuti tren. Jadi melihat kebutuhan masyarakat ini juga lebih tinggi terhadap coffee shop dan sebagainya itu. Jadi itu inisiasi awalnya untuk memberikan coffee shop dengan dasar latar belakang yang kita membawa konsep modern. Sekarang kan tempatnya di Gresik ya, masih notabene ini banyak desa lah. Desa, jadi kita berusaha memasukkan itu juga. Apa visi yang ingin dicapai oleh usaha ini dalam beberapa tahun ke depan? Nah, untuk visinya ya, visi yang pertama tentu dari kita pelayanan itu nomor satu, terus kualitas produk, terus kemudian kenyamanan bagi customer semuanya, itu visi yang masih harus terus dikembangkan. Kemudian Senja Indah ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan sekitar, tapi juga mempekerjakan yaitu yang ada di sekitar kita. Menurut Mas Irsyad, apa saja peluang yang saat ini dapat dimanfaatkan oleh usaha Mas Irsyad? Peluang bisnis ya. Jadi peluang bisnis kan karena coffee shop ini udah trennya tinggi. Jadi tren nongkrong, tren WFC dan sebagainya kan udah marak ya di mana. Jadi untuk analisis ini juga kita memanfaatkan platform media sosial nomor satu seperti Instagram, TikTok, terus kemudian kerjasama dengan influencer lokal itu juga penting untuk pertumbuhan kafe. Jadi sekarang kan konsumen ini nggak hanya membeli produknya, tapi ya gimana sih tempat ini ya nyaman, kepuasan itulah. Lanjutnya itu ada bagaimana Mas Irsyad memantau perubahan tren pasar atau kebutuhan pelanggan. Perubahan ya, itu karena kita sadari sekarang kan kondisi global kan kacau, jadi sangat berpengaruh di bahan baku atau ya bahan-bahan lainnya itu sangat berpengaruh. Jadi pertama persaingan bisnis juga harus kita pikirkan, kemudian kedua itu kondisi bahan baku juga kita harus harus ada langkah lah yang jadi misal harga bahan baku sekarang naik kita masih aman, jadi nggak langsung naik. Jadi menurut saya ya perubahan itu sangat berpengaruh ya. Selanjutnya itu ada bagaimana cara Mas Irsyad menghadapi persaingan yang dihadapi oleh usaha Senja Indah Coffee shop ini orang ini tertarik lah bisnis di F&B. Jadi ketika saya buka muncul itu kan berat ya, kadang kita ada lah pesimisnya atau ngedonnya. Jadi kayak persaingan harga, saya lebih murah, kita cuman itu tadi untuk menghadapi persaingan itu ya kita boleh kita melihat orang, jadi kita melihat datanya untuk mempelajari apa sih kelemahannya mereka, apa kelebihannya. Kita pelajari dan kita terus berinovasi, entah berinovasi di menu atau tempat, itu harus terus berkala. Jadi sekarang jadi agar tidak tidak kalah lah. Karena tren sekarang kan cepat berubah ya, tren konsumen bahasa FOMO lah. Kesana. Nah itu kan berpengaruh. Jadi kita sepi sama kami kan itu jadi masalah juga.
Apa yang menjadi keunggulan usaha Mas Irsyad dibandingkan kompetitor? Keunggulan ya. Iya, keunggulan. Pertama, kualitas produk yang kita pakai itu apa ya, premium semua, jadi nggak ada yang namanya nggak bermerek atau apa, jadi kita berusaha untuk menyajikan semua itu premium, entah itu minuman atau makanan, itu kita berusaha untuk pakai bahan yang premium. Itu jadi terus kita ini pelayanan yang lama, jadi nomor satu, jadi pelayanan itu harus, kemudian tempat yang nyaman juga. Sekarang apa sih trennya, pengen spot foto, tempat yang nyaman, jadi itu bisa jadi unggulan lah. Selanjutnya itu ada bagaimana cara menjaga loyalitas pelanggan agar pelanggan tetap datang mengunjungi dan membeli produk yang ditawarkan. Kalau loyalitas pelanggan, sekarang kan banyak orang ini apa ya, kembali ke tempat itu kan karena pelayanannya enak, tempatnya juga enak, poin plusnya makanan dan minumannya juga enak, kemudian harganya terjangkau, itu udah pasti orang kembali. Nah, kalau itu aja nggak terpenuhi, orang susah untuk kembali. Jadi itu tadi poin-poinnya itu yang tetap harus saya tingkatkan, jadi untuk ya kembalinya loyalitas pelanggan. Karena untuk kayak promo ya orang apa ya, kurang tertarik sih. Berdasarkan pengalaman aja, ya, promo itu kurang menarik, jadi orang situ ya oh ya pengen ngapain dia beli aja. Jadi ya itu sih 4 poin tadi. Selanjutnya itu ada apakah usaha memanfaatkan media sosial atau platform digital untuk pemasaran, bagaimana hasilnya? Nah, untuk saat ini kan kita berkecimpungnya untuk platform media sosial itu di Instagram, TikTok, dan Facebook. Ya Facebook itu juga harus meningkatkan rating Google Maps itu juga penting. Jadi gitu. 4 itu ya menurut saya ya bisa kita menjangkau pelanggan lah. Terus kemudian kalau influencer juga membantu, jadi untuk hasilnya ya masih lumayan membantu sih. Jadi ada apa ya gitu, step by stepnya sih. Harus. Bagaimana cara Mas Irsyad mengelola sumber daya yang dimiliki seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku? Tetap poinnya pembagian job desk-nya itu harus jelas. Kemudian gimana cara kita apa ya, memimpin lah, memimpin sebuah tim ini gimana mereka patuh lah, ya kerja dengan baik. Jadi tetap harus berdasarkan sistem yang kuat dulu sih. Sistemnya ada kuat, baru implementasi ke sumber dayanya menjadi enak. Kemudian yang kedua tadi modal ya. Untuk modal sendiri tetap ada namanya pertimbangan dan mematangkan. Jadi ada pertimbangan, oh kita modalnya itu tetap apa ya, targetnya harus jelas, tujuannya harus selalu dibuat ini, dan resikonya apa aja itu harus jelas. Nah, bahan baku ya, jadi bahan baku kan di minuman, makanan dan minuman kan udah ada takarannya sendiri, udah ada porsinya. Nah itu kan kita bisa memanage itu kan dari aplikasi, dari stock of name. Jadi jangan sampai kita rugi di bahan baku. Jadi semuanya harus termanage dengan rapi. Biar nggak ada kenakalan juga. Oke, selanjutnya itu ada bagaimana proses pengambilan keputusan strategis dalam usaha ini. Keputusan ya. Keputusan pertama dari data dan pengalaman. Jadi kita kan selalu punya data, laporan penjualan, laporan pemasukan juga ada, semuanya juga ada. Jadi kita lihat itu, jadi dari laporan-laporan itu, terus tren pasarnya sekarang gimana, kita harus mengikuti. Jadi sebelum kita maju ke untuk strategi ya, jadi kita ada pematangan di situ dulu. Sebelum kita, apa sih strategi apa yang mau kita lakukan. Jadi itu tadi harus dengan data sih, nggak harus apa, kalau di bisnis ya harus by data, nggak bisa kalau berdasarkan feeling aja nggak bisa. Oke, selanjutnya itu ada apakah karyawan dilibatkan dalam memberikan ide atau masukan untuk pengembangan usaha? Karyawan ya? Iya, karyawan. Jawabannya ya pasti. Jadi setiap sebulan sekali itu pasti ada namanya briefing dan evaluasi. Jadi setiap ini saya menyampaikan evaluasinya apa, ada kendala apa segala macam. Kemudian saya juga harus mendengarkan karyawan. Mungkin saya yang ngomong sedikit. Kita kayak apa ya, berdiskusi lah gitu. Karena mereka kan
garda terdepan yang Iya, iya. berhadapan langsung dengan konsumen. Iya. Jadi kita harus mengambil data-data itu dari mereka. Oh, iya. Gitu. Jadi ya mereka harus ada kesempatan ngomong. Iya. Oke, yang terakhir itu ada evaluasi dan pengembangan Mas. Bagaimana cara Mas Rizat mengukur keberhasilan strategi yang telah diterapkan? Oke. Strategi. Jadi kalau dari pengalaman juga nggak berdasarkan omset aja, tapi berdasarkan ya tetap omset tetap sih perubahan omset, kemudian jumlah transaksi berapa, rata-rata pelanggan yang datang per hari itu berapa, itu kan harus terdata. Kemudian loyalitas pelanggan yang orang yang balik itu berapa banyak, kemudian review pelanggan itu juga penting di Google Map maupun di platform media lainnya itu juga harus jadi bahan evaluasi. Jadi jangan anti kritik pokoknya. Oke, itu aja sih Mas yang saya tanyakan, dan terima kasih atas jawabannya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.